saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita hari ini saya persiapkan dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi, "Kasihilah musuhmu." Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tidak terelakkan lagi bahwa di dunia ini kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi dan juga orang-orang yang belum atau bahkan mungkin sulit untuk kita kasihi. Pertengkaran atau peristiwa-peristiwa yang melukai hati akan membuat kita terpisah satu sama lain. Secara alamiah, kita akan acuh bahkan selalu berusaha untuk menghindari mereka. Namun, apa ajaran Tuhan Yesus terhadap orang yang kita benci atau membenci kita? Dalam bacaan kita saat ini, Lukas pasal 6 ayat 27-36, Tuhan Yesus justru menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mungkinkah kita dapat mengasihi musuh kita? Tuhan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata terlihat. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun jahat, menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar, kita pun demikian. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik itu orang baik ataupun orang yang jahat kepada kita. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya-tanya, lantas bagaimana caranya mengasihi musuh? Bukankah praktiknya sulit? Perselisihan dan permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam hal ini kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka yaitu Yakub. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudaranya sendiri, dan di Mesir pun nasibnya naas karena difitnah dan dipenjara. Jika ia mau, ia bisa saja menyimpan dendam dan kutuk terhadap saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia menjadi seorang perdana menteri di Mesir, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan di tanah Mesir. Apa yang Yusuf lakukan? Apakah dia menolak saudara-saudaranya yang telah membuang dia? Tidak, saudara-saudara. Yusuf justru mendekati saudara-saudaranya, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka satu persatu dan berkata, kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah dan segala rencana Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih,
Dari kisah Yusuf ini kita dapat belajar bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi, tetapi kita harus tetap percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Dengan demikian, kita bisa memiliki hati yang jernih dan penuh kasih dan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hati kita. Saudara-saudari, jika sampai hari ini kita masih terbeban karena luka dan permusuhan terhadap sesama kita, maka mari kita bersama-sama minta kasih Allah agar memenuhi hati kita, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci, bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ayat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan berkati kami untuk dapat selalu mengasihi semua orang. Bantu kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh kasih, agar kami mampu untuk mendoakan orang-orang yang membenci kami. Beri kami hati penuh hikmat dan pengertian untuk selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami itu tidak jauh dari rancangan damai sejahtera Allah bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.